Ya, salam Bapak Ibu, saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kali ini saya tampil dalam edisi khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk Bapak Ibu. Di antaranya adalah kaitannya dengan pelet atau guna-guna. Karena kemarin waktu saya membagikan tentang bisakah orang Kristen disantet, lalu ada pertanyaan apa tanda-tanda orang kena santet, orang kena pelet, atau orang kena guna-guna. Nah, saya pikir ini pertanyaannya bagus juga Bapak Ibu untuk boleh kita jawab bersama-sama, karena memang hari-hari ini kalau kita melihat bagaimana iblis bekerja ekstra keras Bapak Ibu, sangat kreatif Bapak Ibu, sehingga dunia ini menjadi edan dalam tanda petik Bapak Ibu. Bahkan ada juga lagu yang syairnya berbunyi Bapak Ibu, jadikanlah aku istri yang kedua. Nah, itu kan udah di luar nalar ya Bapak Ibu ya. Jadi itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya. Jadi mari Bapak Ibu kita lindungi keluarga kita ya, supaya jangan diserang oleh hal-hal yang tidak masuk akal itu Bapak Ibu, tapi memang keberadaannya ada Bapak Ibu. Jadi dalam edisi khusus ini saya ingin membahas tentang pelet cinta atau guna-guna cinta Bapak Ibu ya. Jadi ya pentinglah saya pikir untuk melindungi ya kita Bapak Ibu ya. Kalau ibu seorang istri atau bapak seorang suami, nah tentu juga untuk melindungi keluarga kita atau anak-anak kita yang remaja-remaja juga Bapak Ibu ya. Jadi supaya terhindar dari hal-hal ini. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu ya, apa tanda-tanda orang kena pelet atau kena guna-guna Bapak Ibu. Nah, tapi fokusnya ini pelet cinta Bapak Ibu ya. Baik ya. Cinta ditolak, dukun bertindak. Sepertinya kalau dengar pepatah itu kita jadi merinding Bapak Ibu. Iya. Dan ini sebenarnya yang pernah terjadi terhadap kehidupan saya pribadi Bapak Ibu ya, karena pada waktu itu ya cinta saya ditolak oleh gadis Kristen itu Bapak Ibu, maka saya tidak pergi ke dukun lain tapi saya kerjai sendiri Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi? Jebolkah pertahanan gadis Kristen itu Bapak Ibu? Nah, dari kesaksian saya Bapak Ibu menjelaskan tidak Bapak Ibu, justru saya yang tersungkur di hadapan Tuhan Kristus Bapak Ibu. Nah, ini kalau memang kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Tapi apakah kita sudah memperhatikan bagaimana anggota keluarga kita benar-benar nggak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu? Paling tidak kalau itu terjadi Bapak Ibu, kita dapat mengidentifikasinya, kita dapat memonitornya, kita dapat melakukan tindakan-tindakan hal-hal yang perlu kita ambil dalam mencegah serangan-serangan gaib ini Bapak Ibu. Iya, baik, kita teruskan Bapak Ibu ya. Percaya nggak percaya, pelet sering dijadikan senjata ampuh buat seseorang yang kecewa dan sakit hati karena gagal mendapatkan balasan cinta. Iya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang perlu kita pahami. Haleluya. Siapapun bisa terkena serangan gaib atau terkena serangan pelet atau guna-guna yang mampu meluluh lantakkan hati seseorang dengan secepat kilat. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi memang kalau mau hal yang instan-instan, nah itu sumbernya itu ya kuasa kegelapan Bapak Ibu. Nah, di sana itu memang ahlinya seperti itu Bapak Ibu ya. Siapa yang mau instan-instan ya silakan pergi ke sana, tapi awas. Ya, resikonya tanggung sendiri kan seperti itu ya. Menurut saya pelet bisa menyerang siapapun tanpa kenal waktu dan situasi, bahkan tak peduli jarak dan waktu. Ya, itulah sifat daripada pekerjaan si jahat Bapak Ibu ya. Ilmu hitam dari zaman dahulu hingga saat ini masih sering dialami di belahan dunia manapun Bapak Ibu. Jadi itu bukan hanya terjadi di Indonesia, di lingkungan kita Bapak Ibu, tapi juga di negara-negara maju sekelas Amerika dan Eropa pun Bapak Ibu. Nah, di sana warganya juga masih menggunakan jasa sihir Bapak Ibu ya, jasa tenung, jasa pelet guna-guna Bapak Ibu ya, yang bersumber dari kuasa kegelapan. Jadi benar ini pernyataan ini Bapak Ibu. Kejahatan dan iblis tidak pernah tinggal diam dan berusaha mematikan banyak pengikut Tuhan serta mengambil jiwa mereka. Oleh sebab itu tentunya cara menghilangkan pelet guna-guna
menurut Kristen merupakan hal yang cukup penting untuk diketahui. Ya, saya pikir kita sebagai orang percaya Bapak Ibu ya perlulah untuk mengetahui Bapak Ibu apa yang harus kita ambil tindakan Bapak Ibu untuk mengempang serangan-serangan gaib ini Bapak Ibu. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab di 1 Petrus 5 ayat 8, di sana dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, ini satu firman Tuhan yang mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk kita terus waspada Bapak Ibu. Karena ya kita nggak tahu Bapak Ibu ya, hari-hari ini kan seperti saya sampaikan tadi kan zaman edan Bapak Ibu ya. Orang bisa saja menyukai gadis kita Bapak Ibu ya, anak gadis kita Bapak Ibu, lalu ditolak oleh anak gadis kita Bapak Ibu, maka dia sakit hati, dendam, lalu dia pergi ke dukun Bapak Ibu. Nah, bisa saja seperti itu sehingga dia lepaskan kuasa pelet, kuasa guna-guna untuk menyerang kembali anak gadis kita karena merasa sakit hati atau dendam Bapak Ibu. Nah, celakanya kalau sampai itu terjadi Bapak Ibu, artinya kuasa pelet itu menembus benteng pertahanan anak kita sehingga jebol Bapak Ibu, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah, ini dia tanda-tandanya nanti yang akan kita bahas Bapak Ibu. Haleluya. Begitu besarnya keinginan iblis untuk menghancurkan apologetika Kristen, terutama lewat ilmu pelet atau guna-guna ia mencelakakan. Namun Tuhan telah berfirman bahwa siapapun yang percaya kepadanya akan selalu dilindungi dan diselamatkan karena penyertaan Roh Kudus yang luar biasa. Oleh karena itu, simak berikut ini tanda-tanda orang yang terkena pelet secara kasat mata. Nah, jadi kita kembali diperlengkapi saudara sebagai orang tua tentunya atau sebagai kakek tentunya, supaya kita juga mengerti akan tanda-tanda orang kena pelet atau diguna-guna. Nah, pertama itu selalu menurut. Nah, ini pelet cinta ini saudara ya. Si korban pelet biasanya bersedia untuk melakukan apapun yang diminta atau diperintah si pelaku. Kalau di zaman sekarang sih istilahnya bucin. Nah, bucin ini istilah remaja Bapak Ibu ya. Saya juga nggak ngerti setelah saya tanya kepada remaja Bapak Ibu mahasiswa ya, lalu mereka katakan budak cinta. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang kita khawatirkan ya, kalau sempat kuasa pelet atau kuasa guna-guna itu Bapak Ibu ya, itu mampu menjebol pertahanan iman keluarga kita, khususnya anak gadis kita atau siapapun Bapak Ibu. Nah, ini yang bisa runyam Bapak Ibu. Nah, kalau dia anak gadis Bapak Ibu, maka ya dia akan menyerahkan dirinya Bapak Ibu, menyerahkan mahkotanya Bapak Ibu. Jadi kita bisa kewalahan untuk menghadapinya Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya mari kita coba untuk belajar untuk mengetahui tanda-tanda tadi itu Bapak Ibu, sebagaimana yang saya sampaikan di poin 1 Bapak Ibu. Yang kedua itu adalah tidak fokus Bapak Ibu ya. Pikiran tidak fokus juga bisa menjadi tanda kalau saudara sedang kena pelet asmara. Nah, ini Bapak Ibu ya. Hal ini tidak terjadi terus menerus, namun hanya dalam waktu tertentu. Bahkan korban pelet juga sering berhalusinasi melihat sesuatu yang sebenarnya tak ada Bapak Ibu. Nah, ini dari dunia pengalaman di lapangan Bapak Ibu. Maksud saya pengalaman pelayanan di lapangan Bapak Ibu. Ternyata mereka-mereka yang kena pelet Bapak Ibu atau guna-guna Bapak Ibu itu bukan hanya remaja saja Bapak Ibu, tapi orang-orang yang sudah berkeluarga pun mengalami Bapak Ibu. Nah, kalau sudah kena Bapak Ibu, apa yang terjadi? Lupa diri Bapak Ibu, sehingga dia berhalusinasi Bapak Ibu dan nggak tahan, dia maka akan mengejar orang yang memeletnya tadi Bapak Ibu, sehingga meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan istrinya, bahkan dia akan tunduk Bapak Ibu. Nah, ini kan berbahaya juga Bapak Ibu kalau kita nggak tahu tentang hal-hal seperti ini tentunya ya. Dalam waktu tertentu biasanya si korban akan menjadi linglung dan tidak fokus saat diajak berbicara oleh orang lain Bapak Ibu. Nah, itu tanda-tandanya Bapak Ibu. Lalu tanda-tanda yang ketiga, suka menyendiri dan tak nafsu makan. Nah, bayang Ibu, Bapak Ibu ya, makan pun tak selera ya, rasanya ingin ketemu saja seperti itu ya. Nah, ini Bapak Ibu, pokoknya apa yang kita kerjakan salah semua Bapak Ibu. Nah, ini kalau misalnya dalam kasus keluarga, artinya suami atau istri kita yang dipelet
pelet atau diguna-guna Bapak Ibu ya, semuanya serba salah Bapak Ibu. Nah ini ya, suka menyendiri dan tak nafsu makan Bapak Ibu ya. Pengaruh pelet juga ternyata bisa membuat korban menjadi suka menyendiri atau antisosial. Ia lebih suka merenung dan membuang waktu untuk memikirkan orang yang membuatnya tergila-gila. Nah ini tergila-gila dalam tanda petik Bapak Ibu. Dan itu yang saya lakukan Bapak Ibu ketika saya memelet Bapak Ibu ya, mengirimkan guna-guna, bahkan menyantet gadis Kristen itu Bapak Ibu. Tujuannya supaya dia tergila-gila. Tergila-gila kepada siapa? Yang memeletnya kepada saya pada waktu itu Bapak Ibu. Tapi karena dia memang anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, nggak mempan Bapak Ibu kan kayak gitu ya. Akhirnya kuasa pelet itu balik Bapak Ibu. Nah kalau udah balik Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ya tersungkur Bapak Ibu ya, yang menyerangnya tadi itu. Dan itu sangat berbahaya bagi penyerang Bapak Ibu kalau sampai senjata makan Tuhan. Artinya kuasa pelet, kuasa guna-guna, kuasa santet itu kembali balik Bapak Ibu. Dan ya puji Tuhan saya diselamatkan Bapak. Itu kalau merujuk pada pengalaman saya Bapak Ibu ya. Hal ini juga membuat dia jadi enggak nafsu makan. Nah, yang keempat Bapak Ibu ya, sulit rileks Bapak Ibu, enggak bisa rileks ya, gelisah aja pikirannya Bapak Ibu ya. Kemanapun ingat, nah, terutama Ibu sudah tergila-gila Bapak, makan ingat, mandi ingat, apa saja pun ingat, dan itu sangat menyakitkan Bapak Ibu. Rasanya mau menemui orang yang memelet tadi itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini dikatakan tanda selanjutnya ialah sulit untuk rileks dalam segala kondisi. Selain itu pikiran juga menjadi tegang dan selalu gelisah. Bahkan korban juga kerap merasa berat di bagian bahu, pusing, serta sakit kepala. Nah itu juga boleh kita cari tahu Bapak Ibu ya, tanda-tanda ini. Lalu Bapak Ibu yang kelima ya, sering mual dan sendawa Bapak Ibu. Nah ini apa yang dimaksud sering mual dan sendawa Bapak Ibu ya. Mual dan sering sendawa menjadi kemungkinan lain kalau saudara lagi terkena pelet asmara. Nah ini dia Bapak. Sendawa yang dimaksud ialah seperti ada sesuatu dalam tanda petik Bapak Ibu yang keluar masuk, namun rasa tidak enak itu bisa hilang apabila si target sudah bertemu dengan orang yang sudah membuatnya tergila-gila. Iya Bapak Ibu ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi dia kadang-kala merasa mual Bapak Ibu. Nah merasa mual ini kan tanda-tanda orang kena serangan pelet atau guna-guna Bapak Ibu. Itu bisa juga Bapak Ibu, selain nanti misalnya dari sisi medis ya, kalau dari sisi medis ya, tidak ditemukan tanda-tanda yang diharapkan Bapak Ibu, maka kita perlu curiga, oh ini kenapa gitu Bapak Ibu, karena tanda-tanda orang kena kuasa pelet atau guna atau santet itu bisa mual-mual Bapak Ibu, seperti itu ya. Contoh misalnya bila merujuk pada pengalaman saya ketika saya melakukan pelepasan Bapak Ibu, orang yang terkena serangan kuasa kegelapan Bapak Ibu, biasanya dia mual seperti itu Bapak Ibu. Nah ini perlu kita pahami juga Bapak Ibu. Lalu yang keenam Bapak Ibu, nah ini dia ya, gampang emosi dan baper Bapak Ibu. Nah ini apa penjelasannya Bapak Ibu? Mari kita ikuti. Korban juga gampang terbawa emosi. Wah gampang, emosinya gampang timbul Bapak Ibu ya, dan sangat mudah tersinggung dengan perkataan orang lain. Pasalnya di pikiran korban hanya ada wajah pelaku yang tidak pernah hilang. Nah ini Bapak Ibu efeknya tadi itu. Jadi memang sangat ya mematikan dalam tanda petik Bapak Ibu kalau sempat kita kena serangan pelet atau guna-guna Bapak Ibu, sehingga pertahanan iman kita jebol Bapak Ibu. Nah itu dia ya. Lalu yang ketujuh Bapak Ibu, memimpiin dia terus. Nah ini Bapak Ibu, jadi kembali saya katakan Bapak Ibu, ini nggak bisa kita anggap remeh Bapak Ibu, karena ya itu terjadi di dalam masyarakat kita Bapak Ibu, bahkan bisa menyerang kita juga Bapak Ibu. Tapi ya perlulah kita mengambil satu tindakan pencegahan Bapak Ibu ya, untuk menyerang balik Bapak Ibu ya. Nah jadi korban juga akan dibuat untuk memimpikan si pelaku terus, bahkan mimpinya disertai dengan mimpi tak wajar yang dilakukan dia dan pelaku. Mimpi tak wajar itu maksudnya ya mereka melakukan hubungan badan ya yang tidak senonoh Bapak Ibu ya, sering seperti itu Bapak Ibu ya. Nah itu baru yang ke-8 Bapak Ibu ya, rindu berlebihan. Nah ini kita lihat Bapak Ibu ya,
Kalau pasangan kita sudah mulai aneh-aneh sikapnya, Bapak Ibu, atau anggota keluarga kita, ya anak-anak kita, Bapak Ibu, ya yang masih remaja-remaja itu, kalau sudah mulai aneh gelagaknya, Bapak Ibu, itu perlu dilayani cepat-cepat, Bapak Ibu, ya supaya jangan sampai terjadi apa yang tidak kita harapkan dan kita inginkan, Bapak Ibu. Ya. Terkadang korban akan merasa rindu secara tiba-tiba dengan seseorang, bahkan sampai menangis. Nah, hal tersebut akhirnya membuat dia akan meminta untuk selalu bertemu dengan si pelaku. Nah, itu kalau dia kadang-kala nggak tahan, Bapak Ibu, ya itu kalau memang ini menyerang keluarga, ya suami atau istri, dia kadang-kala curhat sama kita itu, Bapak Ibu, seperti itu ya. Nah, itu kita harus cepat tanggap dan waspada, ya apa yang harus kita lakukan. Nah, nanti Bapak Ibu penangkalnya, ya itu. Jika saudara atau anggota keluarga merasakan beberapa tanda-tanda tersebut, disarankan untuk berkonsultasi kepada hamba Tuhan yang berpengalaman agar diberi jalan keluar atau solusi. Jangan lupa untuk selalu terbuka kepada orang terdekat agar saudara tidak tertekan karena pengaruh kuasa kegelapan tersebut, kuasa pelet, kuasa guna-guna, atau kuasa santet, Bapak Ibu. Nah, berikut 5 cara menghilangkan pelet menurut Kristen yang paling ampuh, Bapak Ibu. Ini sebenarnya pernah juga ya saya bagikan, Bapak Ibu. Yang pertama itu berdoa. Nah, itu udah pasti ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama itu berdoa ya. Cara utama tentunya dengan cara berdoa dalam roh yang tak putus-putusnya, selalu dikaitkan diri dengan Allah dengan jalan memanjatkan doa dan memulai segala apa yang hendak kita kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus, ya sebagaimana yang kita lakukan ya saudara ya. Di saat roh Allah menyertai, tentu segala macam roh jahat akan ditengking dalam nama Yesus. Haleluya ya. Itulah kuasa doa tadi ya. Jadi dianjurkan untuk berdoa. Karena itu jika ada yang ingin mencelakakan melalui ilmu pelet, niscaya tidak akan terkena dan berbalik sendiri. Nah, ini kuasa doa tadi itu. Karena anak Tuhan adalah anak terang yang tidak tersentuh oleh kuasa gelap. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi pentingnya doa. Tapi pertanyaan kita, apakah Bapak Ibu sudah memperhatikan lingkungan keluarganya? Apakah anggota-anggota keluarga kita adalah orang-orang yang suka berdoa? Nah, jadi kalau yang suka berdoa dipastikan Bapak Ibu, karena kuasa Allah terus menutup kehidupan kita. Kuasa firman itu akan melindungi kita, Bapak Ibu. Roh Kudus akan bekerja, Bapak Ibu. Nah, kalau seperti itu udah tak usah khawatir, Bapak Ibu. Nah, itu dia. Lalu yang kedua berpuasa, Bapak Ibu. Nah, ini berpuasa ya. Ada beberapa jenis yang harus diusir dengan berdoa sekaligus berpuasa. Karena itu jika memang ilmu kegelapan menyerang secara intens ya, secara terus-menerus, Bapak Ibu ya, ada baiknya untuk mencoba mulai memahami jenis puasa dalam Kristen untuk menghindari hal tersebut. Nah, ada beberapa roh jahat yang memang tidak sendiri tetapi sekumpulan, Bapak Ibu. Nah, kalau dia menyerangnya, Bapak Ibu, dengan roh, Bapak Ibu, ini yang lebih berbahaya, Bapak Ibu. Tapi kalau masih mantra-mantra, nah itu kuasanya belum begitu kuat, Bapak Ibu. Tapi kalau dia nyerangnya, Bapak Ibu, pakai roh-roh, nah roh-rohnya itu nggak sendiri sampai berkelompok, Bapak Ibu, begitu banyak. Wah, ini menjadi pekerjaan yang sangat berat, Bapak Ibu, untuk menangkisnya, Bapak Ibu ya. Nah, ini dia ya. Jadi ada beberapa roh jahat yang memang tidak sendiri tetapi sekumpulan, seperti misalnya legion, Bapak Ibu ya. Di sinilah kita harus tekun berpuasa demi mencapai keintiman dengan Allah. Jadi tujuan puasa itu untuk mencapai keintiman, Bapak Ibu, dengan Allah. Nah, ini supaya apa? Supaya kuasa-kuasa Allah yang dalam diri kita itu mulai mengalir, Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini penting juga untuk dipahami. Dalam menengking roh jahat yang mencoba mencuri jiwa kita. Dengan manfaat berdoa bagi orang Kristen dan berpuasa, maka iman kita akan makin kokoh, makin teguh, makin tangguh, Bapak Ibu. Dan mampu mengalahkan tipu muslihat iblis dengan cara-cara melepaskan kuasa santet, kuasa guna-guna, kuasa pelet tadi itu, Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, nah ini kaitannya dengan Roh Kudus, Bapak Ibu. Percayakan semua dengan kekuatan karunia Roh Kudus, Bapak Ibu. Nah, ini sebagaimana sudah kita pahami, Bapak Ibu ya. Bahwasanya dalam diri kita ini ada Roh Kudus, Bapak Ibu. Nah, itulah pentingnya tadi berdoa, pentingnya juga kita
Ya sekali-sekali boleh berpuasa Bapak Ibu ya, untuk membangun keintiman dengan Tuhan supaya Roh Kudus itu nggak berat Bapak Ibu ya, bekerja dalam kehidupan kita. Tapi kalau kehidupan kita ini dipenuhi dengan kedagingan Bapak Ibu, nah itu menjadi surga buat setan, buat iblis Bapak Ibu ya. Sehingga ketika seseorang melepaskan kuasa pelet, kuasa guna-guna Bapak Ibu, nah itu yang membuat kita bisa kelepak-kelepak Bapak Ibu ya. Jadi ini penting saya pikir untuk dipahami, karena roh jahat itu seperti kata firman Allah dengan Efesus 6 ayat 12 Bapak Ibu, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, sebagaimana sering saya sampaikan Bapak Ibu ya, karena memang ini adalah satu-satunya ayat Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang kuasa-kuasa kegelapan, khususnya tentang hierarki Bapak Ibu ya. Karena itu apa yang tak terlihat oleh mata biarlah dilawan oleh hal yang sama, yaitu oleh kuat kuasa Roh Kudus yang akan berperang bagi kita, melindungi jiwa kita senantiasa dan mengantar pada keselamatan. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi pentingnya Bapak Ibu ya, kita bersekutu Bapak Ibu dengan Tuhan dan melibatkan Roh Kudus Bapak Ibu, supaya Roh Kudus itu sendiri yang berperang bagi kita Bapak Ibu. Haleluya, luar biasa. Nah, yang keempat Bapak Ibu, berserah. Nah ini ya, jadi selanjutnya jangan lupa untuk berserah kepada Tuhan tentunya, karena pada akhirnya hanya kekuatan Tuhan sendiri yang dapat mengatasi hal tersebut. Jadi memang kita nggak boleh anggap enteng Bapak Ibu sama kuasa-kuasa pelet, kuasa guna-guna Bapak Ibu ya. Nah ini, nah oleh karenanya ya marilah kita berserah penuh, mengandalkan kekuatan daripada Tuhan secara penuh Bapak Ibu ya. Nah ini dia ya, ilmu gelap tidak ada apa-apanya dibandingkan penyembahan yang benar menurut Alkitab kepada Allah. Iya, saya setuju Bapak Ibu ya. Jadi itu yang membuat saya semakin mantap Bapak Ibu ya. Jadi puluhan ribu kuasa-kuasa kegelapan, sardadu gaib yang pernah bersama dengan saya itu Bapak Ibu. Nah ini kalau merujuk pada pengalaman saya ya, itu tidak membuat saya takut Bapak Ibu, karena satu hal yang saya ketahui, kuasa Allah lebih besar daripada kuasa dunia, daripada kuasa iblis, daripada kuasa pelet, kuasa guna, kuasa santet, apapun itu namanya Bapak Ibu, yang bersumber dari kuasa kegelapan. Ini yang membuat kita firm Bapak Ibu, ini yang membuat kita nyaman, aman Bapak Ibu, sepanjang beberapa hal tadi kita kerjakan Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa, sehingga dengan menyerahkan diri kepada Allah, segala kesusahan kita akan diatasi dengan mudahnya Bapak Ibu. Lalu yang terakhir Bapak Ibu ya, bersekutu ya, ini juga bagian apa yang saya sampaikan tadi di awal Bapak Ibu ya. Lalu jangan lupa untuk bersekutu dengan teman seiman. Nah ini penting juga ya. Jangan menyendiri aja Bapak Ibu, perhatikan itu ya. Sebagaimana saya pernah alami juga Bapak Ibu, ketika pasangan muda baru 1 minggu Bapak Ibu dihajar dengan ilmu pelet, ilmu guna-guna Bapak Ibu. Jadi kesukaannya apa Bapak Ibu? Menyendiri, yang seharusnya selesai pesta kan melakukan bulan madu Bapak Ibu. Ini malah istrinya diusir Bapak Ibu. Kan kebalik Bapak Ibu. Mulai istrinya diusir, sehingga ya ini membuat runyam Bapak Ibu ya, dan akhirnya keluarga itu sadar Bapak Ibu ya. Dan saya dipanggil ya, kita melakukan persekutuan Bapak Ibu ya. Jadi saya bilang udah mulai bangun mesbah doa di rumah ini untuk bersekutu ya, untuk menghampang kuasa-kuasa kegelapan. Nah kalau sempat ini terjadi terhadap keluarga kita, anak kita atau pasangan kita Bapak Ibu, ini kan sesuatu hal yang membuat kita jadi runyam Bapak Ibu. Nah, kita nggak mau Bapak Ibu. Jadi lakukanlah apa yang dijelaskan tadi itu Bapak Ibu ya. Lalu jangan lupa untuk bersekutu dengan teman seiman, bergereja dan beribadah, sehingga mendapat dukungan doa dari teman-teman seiman. Jika banyak pendalaman Alkitab, nah ini jika banyak pendalaman Alkitab, saya yakin Bapak Ibu, kalau saudara, saya, kita semua yang suka melakukan pendalaman Alkitab pasti bebas Bapak Ibu. Mau apapun Bapak Ibu, bahkan Lucifer sekalipun yang akan menyerang Bapak Ibu tidak akan tergoyahkan ya. Itu Bapak Ibu ya. Kalau kegemarannya, kesukaannya adalah Taurat Tuhan Bapak Ibu, sebagaimana disampaikan oleh Raja Daud Bapak Ibu, aman Bapak Ibu ya. Tapi kita nggak boleh sombong rohani juga. Itu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Justru kita harus membagikan apa yang
yang kita dapat kepada keluarga-keluarga kita atau kepada orang lain, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu ya. Nah ini dia. Jika banyak pendalaman Alkitab diikuti doa yang diucapkan, maka Tuhan akan lebih memperhatikan, Bapak Ibu ya. Oleh karena itu hal ini juga sangat penting, yaitu tetap bersekutu bersama dengan keluarga dan teman dalam Tuhan. Nah ini buat saudara-saudara ya yang punya jabatan yang penting, pengusaha, bisnisman, bisnis girl atau apapun itu namanya ya, yang membuat orang iri hati, maka saya sarankan bangun mesbah supaya pekerjaan, jabatan, bisnis ya itu tidak bisa diusik oleh orang yang tidak suka dengan keberhasilan saudara tentunya. Seperti itu. Jadi pentingnya persekutuan dengan Tuhan, mesbah doa maksud saya ya. Itulah beberapa cara menghilangkan pelet menurut Kristen yang sudah terbukti berhasil dalam mengusir roh jahat yang ingin mencelakai. Di dalam Tuhan ada damai sejahtera, amin, yang berkepanjangan dan tak putus-putusnya, haleluya. Oleh karena itu janganlah pernah putus mempercayakan kepada Allah. Bukan kuat, bukan gagah, tetapi oleh roh Allah yang akan berperang bagi kita untuk melawan kegelapan serta segala macam tipu daya iblis yang ingin membinasakan kita. Haleluya Bapak Ibu. Jadi ya saya berterima kasih kepada Tuhan Bapak Ibu ya, akhirnya saya juga ya dipulihkan oleh Tuhan Bapak Ibu, karena ketika saya melepaskan kuasa santet itu Bapak Ibu ya, itu tidak mempan, maka menghajar saya kembali Bapak Ibu, dan itu cukup memakan waktu untuk memulihkan, dan akhirnya saya juga sudah dipulihkan oleh kuasa santet tadi Bapak Ibu. Nah inilah saya membagikan apa yang saya dapat karena Allah itu baik. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu ya. Saya pikir itu yang boleh saya bagikan dalam edisi khusus ini Bapak Ibu. Tapi saya pikir kita tutuplah dengan doa Bapak Ibu ya. Ada baiknya juga. Haleluya. Ya, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik ya Allah. Terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami ya, untuk memperlengkapi kami Tuhan, untuk mengidentifikasi, untuk mencari tahu tanda-tanda kuasa-kuasa kegelapan, apakah itu pelet, guna-guna, santet Tuhan. Terima kasih untuk pengajaran yang sudah Tuhan berikan bagi kami, dan biarlah Tuhan pakai juga kami Tuhan untuk melayani siapapun mereka yang terserang oleh kuasa kegelapan. Ya Allah, terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya.